Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Daharatin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din masyarikil ardi magharibiha susanna arwahi syuhada ikhwanina min Palestin wa ila arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susan laruhi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa ila ruhi wa alifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi salam fahmi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babus salasuna fi fadilati birril walidaini. Al-babus salasuna bermula bab yang ke-30. Fi fadilati birril walidaini, di dalam menerangkan keutamaan berbuat baik kepada ibu bapa. Fi fadilati birril walidaini, di dalam menerangkan keutamaan berbuat baik kepada ibu bapa. Ay wa fi uqubati uquqihima, ialah wa fi uqubati, dan di dalam siksaan uquqihima, kepada orang yang durhaka kepada ibu bapa. Kama fil hadisil marfu'i, sebagaimana di dalam hadis yang nilainya marfu'. Mana hadisnya? Sabda Rasul, la yara wajhi salasata anfusin. La yara, tidak akan melihat, wajhi, wajahku, salasata anfusin, kepada 3 orang. Nanti Rasulullah tidak mau memandang wajahnya kepada berapa orang? 3 orang. Mana 3 orang itu? Al-aqqa liwalidayhi. Yang pertama, orang yang durhaka kepada ibu bapanya. Ya.
Al-aqa liwalidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapanya tidak akan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak pada hari kiamat. Dicuekin orang yang durhaka kepada ibu bapak, terutama anak-anak ini, santri ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai Anda durhaka kepada orang tua. Apalagi kita yang tua-tua nih, ingat-ingat dah. Pernah nggak kita berdosa sama orang tua? Ya. Nah, ini hati-hati. Ingat-ingatin dari sekarang. Marah-marah sama orang tua, ngambek sama orang tua ya. Disuruh ini, suruh itu, bandel sama orang tua. Kalau disuruh ntar dulu ya. Al-aqa liwalidayhi, itu adalah orang yang durhaka kepada ibu bapak. Wa tarika li sunnati, dan yang kedua yang dipandang oleh Rasul adalah orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah-sunnah Rasul tidak dikerjakan. Ibadah yang penting yang wajib-wajibnya aja. Yang sunnah tidak dilaksanakan. Ini juga nanti dicuekin sama Rasul pada hari kiamat. Tidak akan dipandang wajahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarika li sunnati, orang yang meninggalkan bagi sunnahku. Salat subuh ada sunnah qobliyahnya ya, tetapi tidak ada ba'diyah. Dan di dalam salat subuhnya sendiri ada sunnah-sunnah. Kalau salat subuh ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat kita ketinggalan atau meninggalkan, tidak ada sujud sahwinya. Tapi kalau sunnah ab'ad, sujud sahwi. Mana sunnah ab'adnya? Sunnah ab'adnya adalah di dalam sholat subuh baca kunut, termasuk sunnah ab'ad dalam mazhab kita. Bagaimana kita baca kunut setiap sholat subuh. Jadi kalau kelupaan baca kunut, disunahkan kita sujud sahwi. 2 kali sujud. Kapan dilakukannya sujud itu? Sesudah baca tasyahud akhir, sebelum memberi salam. Jadi ketika kita selesai baca tasyahud akhir, sebelum salam sujud dulu 2 kali. Ya. Baca subhanaman la yanamu wa la yasu, subhanaman la yanamu wa la yasu, 3 kali bacanya. Dan baca 3 kali termasuk sunnah. Seperti kita di dalam ruku ada baca tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali itu? 3 kali, baca 3 kali. Ya. Kecuali takut ketinggalan imam. Apalagi kita jadi imam, baca itu 3 kali. Kalau kita tinggalkan 3 kali, cuma sekali-sekali aja, asal-asal, berarti kita ninggalkan sunnah 3 kalinya. Kalau kita baca 3 kali, dapat pahala sunnah 2. Yang pertama baca tasbihnya, yang kedua 3 kalinya. Jadi double tuh sunnahnya yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita laksanakan ya sujud tasbih berapa kali? 3 kali. Kita baca sekali, dapat pahala
membacanya tapi nggak dapat pahala 3 kalinya. Baca 3 kali maka dapat pahalanya double. Yang pertama baca tasbihnya, yang kedua 3 kalinya. Ya. Sahabat-sahabat dahulu kalau dia meninggalkan sholat sunnah-sunnah Rasul itu langsung ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada zaman para ulama salaf dulu juga yang sudah pada istiqomah langsung mimpi bertemu dengan Rasul ditegur. Kamu ngakunya umatku tetapi tidak melaksanakan sunnahku. Subhanallah, nangis menjerit biasanya tuh bangun malam tobat kepada Allah. Dia lakukan tuh sunnah sholat berapa rakaat sampai ribuan rakaat untuk nebus gara-gara meninggalkan yang 3 kali. Ya, sampai ribuan sholat sunnah dia lakukan supaya dia bebas daripada ya tercela itu. Merasa tercela dia meninggalkan sunnah. Kalau kita bukan 3 kali, bukan tasbih, emang sholat sunnahnya juga jarang. Nah ini qobliyah ba'diyah. Bagaimana kita mengaku sunnah Rasul, umat Rasul, kalau masih menyepelekan, meninggalkan sunnah-sunnah. Ya, ini, tolong perhatikan anak-anakku sekalian. Wa man lam yusalli alayya idza zukirtu baina yadayhi. Dan yang ketiga, orang yang dipandang, yang tidak dipandang oleh wajah Rasul, wajahnya adalah orang yang tidak mau baca sholawat alayya atasku idza zukirtu baina yadayhi, apabila aku disebut di hadapannya. Disebut Nabi Muhammad, kita disunahkan membaca apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sholli wa sallim alaihi gitu. Biasanya gitu ya kita kalau sebut nama Nabi. Nama Nabi Muhammad, tapi dengar dulu Muhammad apa nih? Nama Nabi bukan. Ya. Jadi disebut Muhammad tetangga kita, ente Allahumma sholli alaihi udah gitu aja. Girang dia. Ya. Jadi yang dianjurkan baca salawat adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insyaallah biasakan tuh kalau disebut nama Nabi baca salawat. Sebab apa? Nanti pada hari kiamat wajah Rasul nggak mau nengok ke situ, nggak mau memandang kepada mereka yang tidak mau baca salawat. Sedangkan baca salawat itu bukan hanya umat manusia, bahkan umat Nabi Muhammad, tetapi Allah dan malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Baca salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajafil Jawharil Munjim. Demikian di dalam kitab Jawharil Munjim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi fi ridhal walidi. Ridha Rabbi, keridhaan Allah Rabb, fi ridhal walidi, dalam keridhaan seorang tua, bapak maupun ibu. Di sini sebutnya walid aja. Ayil asli, yaitu bapak kandung. Bapak kan kandung, bukan bapak angkat, bapak kandung. Pada bapak kandung yang asli. Wa in ala, sampai ke atas.
kakek juga begitu. Jangan cuma bapak aja, kakek juga wajib kita hormatin. Lebih daripada orang tua juga bahkan. Ya, walaupun dia kita nggak ngalamin. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, kepada kakek yang kita sendiri nggak ngalamin? Baca doa jangan ditinggalin. Bighfirli wali walidayya, ya, wali jadadi wa jaddati, wali jaddi wa jaddati, atau jadadina wa jaddatina, ya, wali walidina, ya. Itu sebut tuh kakek dan nenek kita. Dan di sini disebut wa in ala, sampai ke atas. Ya, tapi kakek kandung. Nah, ini yang jangan sampai kita durhaka padanya. Tapi sekarang ini lagi banyak orang yang pada hati-hati nih masalah nasab ini. Ya, nasab. Yang penting nama kita digandengkan nama orang tua kita, nama kakek kita, penting supaya tahu nasabnya kita siapa. Jadi kita mempunyai nama 3, punya nama 4, tapi bukan nama kita sendiri. Itu adalah nama orang tua kita, bapak kita, dan nama kakek kita. Kalau punya uyut kita lagi. Nggak boleh disingkat-singkat. Ini kadang-kadang disingkat. Ini apa kesingkatan ini? Ini singkat dari nama bapak dan nama kakek, ya. Nama ini ke bawah-bawah semuanya. Itu bukan begitu. Anak-anak sekarang kan, ya, modern sekarang tuh. Ya, kalau punya anak dikasih nama, digabung tuh. Nah, jadi kalimat ini sebutnya apa ini? Ini singkatan dari ini. Waduh, repot juga itu. Kita ketika menyebutkan nama bin siapa, nggak tahu orang lain. Yang tahu cuma dia aja singkatan itu. Ya. Jadi hendaknya kita sebaiknya nama orang tua dan kakek bawa. Ya, seperti saya sendiri, ya, Ahmad Nawawi, Abdul Halim, Butat. Nah, itu sebetulnya mesti ke bawah apa tuh? Mesti ke bawah. Ya. Cuman kalau semuanya kesono panjangan tuh. Nah, sekarang kita masih banyak yang belum tahu tuh dari kakek ke siapa? Ke uyut. Ada ingat apa enggak tuh? Ya. Ayo dah. Kadang-kadang kakeknya sendiri dia nggak kenal. Mohon maaf, kadang-kadang nama babanya dia nggak kenal. Lucu nih, nama babanya sendiri ada yang dia nggak kenal. Siapa nama baba saya? Saya manggilnya ayah aja dari dulu. Namanya siapa? Lupa, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya, nama ayah pasti nggak tahu. Nanti kalau ente mati tuh sebut nih, siapa namanya? Bin siapa? Ya, subhanallah. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Dan murkanya Allah pada murka seorang ayah. Kalau ayah redo, Allah kan redo kepada Anda. Tapi kalau ayah murka kepadamu, jauh daripada ridho Allah. Jangan sampai perbuatan kita, kelakuan kita dimurkai oleh Allah dengan sebab murka orang tua kita. Hati-hati orang tua kita. Jangan kita ngatur orang tua kita, ngajarin segala macam, jangan. Ini ngajarin orang tua, marah-marah lagi. Ngajarinnya sama orang tua. Bener ya, orang tua bodoh, lebih pintar Anda. Antum udah punya titel sarjana, sekolah sampai lanjut tinggi, orang tua mah boro-boro. Diomelin mulu, dikata goblok orang tuanya. Ya, jangan. Nah, bapak mah tolol banget deh. Jangan, ya Karim. Tolol-tolol juga bisa membesarin kamu, ya kan? Bisa mendidik kamu jadi orang. Coba kamu nanti gimana sama anak? Nah ini, kadang-kadang tuh anak itu jadi nggak berkah tuh, ya hidupnya juga.
Punya anak lagi, nakal-nakal lagi. Lantaran apa? Dia sama orang tuanya durhaka. Jadi anaknya juga durhaka juga jadinya. Auqala atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-walidaini dengan kalimat walidaini. Jadi mana kalimat walidaininya itu bil maudi'aini di dalam dua tempat. Yaitu ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Jadi bukan pakai walid, pakai walidaini. Sebab apa? Kalau walid yang kesebut cuman bapak. Padahal di situ kepada ibu dan bapak. Bapak dan ibu. Kalau dibilang walidaini. Dua orang yang melahirkan kita. Wa huwa syukka firrawi, dan dia itu diragukan di dalam rawinya. Rawahu Ibnu Hibban, dan telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Hakim. Wa sahhahahu, dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim telah mensahihkan hadis ini adalah sahih. Wa rajjahat Tirmidzi, dan telah mengungguli, mentarjih oleh Imam Tirmidzi annahu mauqufun, bahwa hadis ini bernilai mauquf. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat ridar rabbi fi ridal walidi al ayil asli. Keriduan Rabb yaitu Allah fi ridal walidi, pada keriduan seorang ayah dan ibu ayil asli, yang itu asli. Artinya ayah dan ibu kan kandung. Wa in ala, sampai ke atas kakek dan nenek. Wa suhtur rabbi, dan kemurkaan Rabb Allah fi suhtil walidi, pada kemurkaan seorang ayah dan ibu. Ayil ladzi la yukhalifu syar'a, yaitu selagi tidak menyalahi agama, ajaran agama. Ya. Tapi kalau memang ya orang tuanya memang menyalahi agama, bukan pada tempatnya marahnya, itu nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang orang tua baru anak salah dikit aja udah nyumpain, jangan. Ini kadang orang tua juga. Harusnya kita pandai mengampuni anak-anak kita. Semoga jangan jadi anak yang durhaka kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini anak yang taat kepadaku. Jadikanlah dia anak yang soleh padaku. Yang disumpahin. Awas, kita ini orang tua ya. Biar durhaka kepada kita, bagaimanapun juga, jangan sekali-kali kita nyumpahin anak. Jangan. Dia anak kita. Kita harus sayang. Ya, walaupun dia durhaka sekalipun, tetap kita harus sayang. Jangan kita sumpahin, dasar anak durhaka lo. Wong lu merah gitu loh. Jangan. Jangan. Justru kita adalah harus memaafkan siapapun juga. Jangan sampai anak kita jadi anak yang durhaka. Ya, jangan diusir, jangan dituin walaupun durhaka kepada kita. Tetap kita doain semoga dia menjadi anak yang soleh. Begitu. Ya. Sebab ada perhitungan di hadapan Allah nanti. Akan dihisab tentang kita ngurusin anak. Kita ngurusin anak. Dan anak kita tuh sebetulnya siapa? Dia anak kita apa bukan? Ya kan? Nah, yang baik dan sebagainya. Kalau kita tahu bahwa dia adalah anak kita, jangan sekali-kali kita ya nyumpain, doain yang enggak benar kepada anak. Jangan. Mampus saja dah lu sono. Jangan. Masya Allah. Ya. Sebab dia anak kita yang kita rawatin, kita diupin dia. Ya.
rahimallahu walidan a'ana waladahu ayyasiyahu alla yasiyahu. Allah akan melimpahkan rahmat kepada seorang ayah, seorang ibu yang berusaha anaknya jangan sampai durhaka sama dia. Sampai kalau nyuruh anak, dia pikir dulu, wah kira-kira anak nih mau nggak ngerjain. Kalau kira-kira dia durhaka, menyangkal sama kita, mendingan jangan disuruh dah. Mendingan jangan disuruh. Nanti jawabnya macam-macam nih bocah nih. Anak gue lain ini, ya. Tingkah lakunya lain ini anak yang ini nih. Wah dia jangan suruh-suruh, udah jangan. Daripada kita suruh malah jadi ribut. Mendingan jangan disuruh. Ya. Artinya apa? Kita menolong kepada anak kita, jangan sampai dia maksiat sama kita. Sebab kalau kita suruh, wah jawabannya macam-macam. Mendingan biarin aja dah. Gitu. Ya, jangan sampai dia jawabnya yang keras, jawabnya menyangkal, yang membuat dia berdosa sama kita. Hindarin perbuatan itu. Allah akan melimpahkan rahmat kepada seorang ayah di mana dia itu berusaha menolong anaknya jangan sampai maksiat kepada dia. Ya. Manggil juga kita bukan yang beda-bedain anak kadang beda-beda wataknya. Ya beda-beda. Itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sedang-sedang aja. Ya. Ada yang kalau ketemu kita mau salaman mulu, ya gitu. Cucu gitu juga. Ada yang salamannya kalau nggak kebentur nggak salaman. Ada yang kalau kita beli cari-cari mana babaji, nyari deh. Mana salaman, mana babaji, saya mau sekolah, berangkat, doain ya baji segala macam. Ada yang cuek-cuek aja, ada. Nah kita jangan kita bikin kecewa, dia juga yang cuek-cuek. Jangan sampai dia tambah cuek lagi begitu. Soalnya gitu ya. Kita berdoa aja kepada Allah. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh. Ya. Rawahu Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim an Ibnu Amr bin As dari Ibnu Amr bin As wal Bazzari dan Imam Bazzar an Ibni Umar bin Al-Khattab dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Jadi kalau dibilang Ibni Umar itu berarti Abdullah bin Umar. Ya, yang Abdullah. Ya. Sebab ada dua anaknya Sayyidina Umar. Satu Abdullah, yang kedua Ubaidillah. Ubaidillah itu yang dapat gelar Abu Sahmah. Dulu pernah kita terangin tuh. Ya. Tentang Abu Sahmah ya. Yang berbuat zina. Ya, sampai terjadi hukuman kepada anaknya sendiri yang dijatuhkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun anaknya sendiri tetap harus dicambuk sampai berapa kali? 100 kali sampai meninggal. Itulah tegasnya seorang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Baru dah pemerintahan mukmin, orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Wa hada wa'idun sa'idun, dan inilah janji yang berat. Nah, janji yang berat. Durhaka kepada orang tua. Yufidu annal uquqa kabiratun. Berfaedah bahwasanya orang yang berbuat durhaka kepada orang tua termasuk kabiratun. Kabiratun, bukan kabirun aja, kabiratun. Pakai tah mubalaghah namanya. Sangat besar. Kalau kabirun besar, kabiratun sangat besar, hampir sama dengan akbar. Ya. Jadi dosa besar, durhaka kepada orang tua, sebab azabnya sangat berat. Ya.
Dan kita juga jadi orang tua, jangan terlalu pengen banget dihormatin sama anak. Kemudian kita marah-marahin anak nggak hormat, jangan. Berdoa aja kepada Allah. Makanya sebaiknya kita dulu hormat sama orang tua. Insya Allah anak-anak kita juga nanti jadi anak yang sama orang tuanya. Ya. Wa ulima min dalika bil aula. Dan diketahui dari itu bil aula dengan yang lebih utama. Apalagi ya. Lebih utama itu kebesarannya dosa durhaka. Annal ummat, bahwasanya ibu kadzalika begitu juga, bukannya bapak aja. Kepada ibu gitu juga, apalagi kepada ibu. Lebih utama pada ibu durhakanya. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang ngurusin, ya, mengasuh dari kandungan sampai lahir, sampai dewasa, remaja, ibu tuh kemana-mana. Ibu, Masya Allah, cariin anaknya, mana anak buah, ya, kemana dia nih, cariin. Kalau bapak jarang memperhatikan kepada anak. Kadang-kadang kalau anak gak diperhatiin sama ibu, yang marah babanya. Lu sih katanya anak gak diopenin, anak gak diurusin. La ilaha illallah, kena omelan lah gitu. Ya. Nah, padahal boro-boro bapak mau memperhatikan. Bahkan bininya yang diomelin, ya. Kalau ngapa-ngapa tuh anak. Kejadian, ya. Ini hadirin sekalian, rahimakumullah. Fi riwayat Tabrani, dan di dalam riwayat Imam Tabrani an Ibnu Amr, dari Ibnu Amr, ridar Rabbi fi ridal walidaini, keridhaan Allah pada keridhaan kedua ibu bapak. Ayil aslaini, yang asli dua-duanya. Wa in alawa, meskipun sampai ke atas. Wa suhtuhu fi suhtihima, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua ibu bapak kita. Semoga Allah berikan taufik hidayah bagi kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan juga dosa anak-anak kita. Semoga Allah maafkan, Allah ampuni. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepadanya, dan kita akan hidup bahagia dengan anak yang soleh di dunia, di akhirat.